Senang sekali saya melihat viewers single movie yang selalu tersenyum walau hati gundah. Gimana kabarnya kawan? Apakah dompet masih tebal atau sudah menipis? Kalau menipis dan dililit utang, ikuti cara ini yang tidak baik dan tidak benar, bahkan melanggar undang-undang. Au. Berkisah tentang Emily, dan ini parasnya yang agak sedikit menggoda. Ia dibebani utang dan sulit mendapat pekerjaan karena catatan kriminal kecil, hingga kemudian ia terlibat dalam penipuan kartu kredit yang menariknya ke dunia kriminal Los Angeles. Dan inilah Emily the Criminal. Di awal cerita, Emily yang sedang diinterview memanipulasi catatan kriminalnya untuk bekerja di perusahaan yang dia inginkan. Tetapi, karena Bapak HRD memiliki berkas yang dia lakukan, dia pun harus jujur mengatakannya. I have DUI, like a misdemeanor DUI. Yeah, that's what happened. You were convicted of aggravated assault in 2016, is that correct? Right, you're right. Can you tell us what happened with the assault? No, why would you trick somebody like that? Dan karena banyak beban di kepalanya, yaitu lilitan utang sana-sini, dia pun langsung pergi dari ruangan. I want this job because I got $70,000 of student debt. There's your fucking answer. Thank you. Yeah, thank you too. Excuse me. Di kemudian hari, Emily bekerja di tempat catering mengantarkan pesanan makanan. Baru sehari dia kerja, harus membantu rekannya yang bernama Jafir menggantikan pekerjaannya di malam hari. Karena anak Jafir yang harus ikut pertandingan baseball dan tak ada yang menemani. Di situ Emily mendapat tips dari Jafir untuk menghubungi seseorang. Dengan bekerja 1 jam bisa dapat $200. My son has a baseball game in Glendale. His mother was supposed to take. Let me hook you up. Give me like $200 on an hour. Setelah Emily menyelesaikan pekerjaannya, dia pergi ke bar untuk menemui temannya, yaitu Liz. Bercerita tentang pekerjaan dan kehidupannya masing-masing. Karena Liz memiliki pekerjaan dan disukai bosnya, Liz menawari pekerjaan untuk Emily. Sambil minum-minum sampai pala pusing, pening. Yes. Yeah, I need a job. Yeah. Okay, what if I got you an interview? Thank you. Di keesokan harinya, Emily datang ke tempat yang dia hubungi, yaitu tempat menjalankan penipuan kartu kredit yang dipimpin oleh Yosef. Ini bentuknya. Who here has been a dummy shopper before? Next hour, you will make 200 cash. Setelah mendapatkan pengarahan dari Yosef, semua tim bergerak ke sebuah toko untuk membeli TV menggunakan kartu kredit buatan sendiri. Dan alhasil, ya, berhasil, dan Emily mendapatkan $200 hanya sekejap, dan Yosef menawarinya pekerjaan lagi di keesokan harinya. What do I have to do? Kill someone. Do you want to know how much you get paid for it? $2,000? Emily kembali bekerja mengantarkan pesanan bersama Jafir. Ketika sedang bekerja, Emily mendapat telepon dari Yosef dan temannya Liz, karena Liz mengajak Emily bekerja ke tempatnya bekerja. Emily bingung, bimbang, harus pilih yang mana. Dan akhirnya Emily membuang telepon yang diberi Yosef. Akan tetapi, ya, dia mengambilnya kembali. Karena masih di jam kerjanya, Emily menyuruh rekannya Jafir untuk menggantikannya. Nanti diupahin $30. I'll throw you my delivery fee, okay? That's $30 right there. Lalu Emily pergi menjalankan misi selanjutnya untuk mendapatkan uang lebih banyak. Dengan misi pembelian yang lebih besar, yaitu membeli mobil sport. Dan alhasil Emily berhasil membayar menggunakan kartu kredit itu dan siap membawa pulang mobil mewah yang 100% diskon itu. Akan tetapi, What the fuck did I just pull?
Akhirnya Emily berhasil mengecoh orang tersebut dan membawa mobil ke sarang Yosef. Walaupun sedikit pendarahan di hidung mancungnya, Yosef sedikit perhatian karena Emily berdarah. Disitulah mereka mulai dekat dan Yosef melihat karya-karya Emily yang suka menggambar. Did you make these? Yeah. Long. Halo. Hari berganti, Emily kembali bekerja di tempat catering. Karena kemarin Emily pergi entah kemana, gak izin sama yang punya wilayah, yaitu bapak-bapak ini. Sedikit perdebatan antara bos dan cecungu. Marco wants to talk to you. No, you're an independent contractor. You can't take me off the calendar with no warning. I'm sorry, are you an employee? Right, so okay, just because we're not This isn't a union house. we are. Emily kesal dan kembali ke Yosef. Disitulah Yosef mengajarkan Emily cara mencetak kartu tipuan. Watch. Pull it hard, like this. Membawa pulang satu mesin dan sengatan listrik. Emily mencobanya dan menjual TV ke mas-mas badan besar. Hari-hari yang sangat menyenangkan karena mendapat banyak uang. Singkat cerita, di malam hari ada mas-mas rambut gondrong dan wanita rambut pirang yang ingin membeli TV tersebut. Tapi ternyata You feel that? ya, dia hanya ingin merampok Emily. Dan kalian pasti tahu, Emily memiliki tekad yang kuat, mental baja. Akhirnya Emily merampok mereka balik dan mengambil semua barangnya. Hey. Kali ini Emily datang ke ultah temannya, yaitu Liz, dan mengajak Yosef untuk berpesta dan berdansa sambil minum air jiu. Disinilah buih-buih cinta bergejolak, sampai mantap-mantap pun terjadi. Au, au, wadidaw. Like this? Keesokan harinya Emily diajak ke tempat Yosef bertemu ibunya, dan tiba-tiba rekan kerjanya Yosef yaitu Khalil sepupunya datang memberitahukan kalau Emily sering membeli di toko yang sama 2 kali dalam seminggu. Yeah, sure. They find you. They might find us. Understand? Di sini Yosef kecewa dengan Emily dan kehilangan pekerjaannya karena sepupunya Khalil tidak mau kerja sama lagi. When I tell Khalil, you know what he say? He says you work with Emily now. Why you come to me? Dan Yosef memiliki niat untuk merampok gudang tempat penyimpanannya dengan mengajak Emily besok. Listen, tomorrow, first thing, I'm gonna clean up all the cash that's there. We're working together while your dad's paid. Keesokan harinya, Emily harus datang ke tempat kerja Liz untuk interview di depan tante-tante, yaitu bosnya Liz. Tapi yang terjadi, Hi. Thanks for coming in. Good to meet you too. Thanks for having me. So, sorry, is that a paid position? But you had a job. Okay, You know you're getting paid. Am I wrong? Time for this. Leave. Thank you Hey, so if much. you want to tell me what to do, put me on the fucking payroll. How about that? ya begitulah sikap si Emily ini. Terlalu kuat kali ya tekadnya. Akhirnya Emily pergi menemui Yosef untuk merampok gudang penyimpanannya. Yang ternyata mereka telat karena Khalil sudah merampoknya lebih dulu dan Yosef tak punya apa-apa. Did you hear? I just lost everything! Karena Emily memiliki tekad dan jiwa yang kuat, seperti beruang ketika sedang mengamuk, Emily mengajak Yosef ke tempat persembunyiannya Khalil di malam hari nanti dan membawa alat seadanya yang bisa membantai mereka. Where is he? So let's go right now. Right now. Tapi ketika mereka datang,
Khalil sudah mengetahui kedatangannya dan yang terjadi. Nah, Emily yang jago gelut pun membalikan keadaan dan mengancam Khalil seperti halnya mas-mas gondrong mengancam Emily. Tell me where it's at. In the fridge. There's cash in the fridge. Akhirnya mereka mendapatkan uangnya dan pergi. Akan tetapi, Yosef yang kehabisan darah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Karena gak ada jalan lain, Emily membawa uang tersebut kabur ke negara tetangga dan membuka pekerjaan penipuan kartu kredit untuk orang-orang muka seram seperti Mas Gondrong ini. Tático. En la próxima hora, vámonos, no entiendo. Está bien. Wis, bubar. Lanjut film selanjutnya. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Janganlah menyalahkan wanita, karena wanita itu selalu benar. Wah. DJ Santuy.